Halo teman-teman, jumpa lagi bareng saya Daniel dalam catatan Daniel. Nah, teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang kapan sih saat terbaik untuk kita memiliki suatu saham. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa saham merupakan instrumen investasi yang menarik dan tentu saja menguntungkan. Namun di balik itu ada resiko yang mesti kita hadapi. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita perlu cari tahu kapan saat yang tepat untuk membeli saham agar kita dapat meminimalkan risiko dan tentu saja memaksimalkan keuntungan. Sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa kita pertimbangkan dalam membeli saham. Misalnya kualitas bisnis, kondisi ekonomi, dan harga saham itu sendiri. Tips yang pertama adalah belilah saham yang memiliki kualitas bisnis yang bagus. Nah, jadi teman-teman, kualitas bisnis merupakan salah satu faktor penting dalam memilih saham. Jadi kualitas bisnis ini menunjukkan seberapa baik dan sehat perusahaan tersebut dalam menjalankan usahanya. Nah, kualitas bisnis bisa kita lihat dari berbagai aspek, misalnya kinerja, kemudian bagaimana kejujuran manajemennya, bagaimana laporan keuangannya, apa saja produk yang dijual, kemudian bagaimana dengan pasarnya, bagaimana dengan kompetitor, dan lain sebagainya. Nah, saham yang memiliki kualitas yang bagus biasanya mampu bertahan dan berkembang dalam berbagai kondisi ekonomi, baik itu kondisi ekonomi yang saat ini sedang baik ataupun kondisi ekonomi sedang buruk. Nah, saham yang memiliki kualitas yang bagus biasanya akan memiliki keunggulan kompetitif, yang mana ini sulit untuk ditiru atau disaingi oleh pesaing. Jadi, keunggulan kompetitif ini bisa berupa merek, paten, loyalitas pelanggan, biaya yang rendah, sampai pada jaringan distribusi. Nah, jadi teman-teman, belilah saham yang memiliki kualitas bisnis yang bagus. Oke, kemudian tips yang kedua, belilah saham dengan harga yang murah atau mendekati harga wajar. Nah, harga saham tentu saja salah satu faktor yang paling menarik yang menjadi perhatian investor. Jadi, harga saham ini menunjukkan seberapa mahal atau murah suatu saham dibandingkan dengan nilai intrinsik atau nilai teoritisnya. Jadi nilai intrinsik ini nilai sebenarnya dari suatu saham berdasarkan aset, laba, ataupun pertumbuhan perusahaan tersebut. Nah, jadi teman-teman, investasilah pada saat cerdas dan hemat. Jadi kita dapat membeli saham dengan harga yang lebih rendah dari nilai intrinsiknya, sehingga kita bisa mendapatkan diskon atau margin of safety. Nah, kita juga bisa membeli saham dengan harga yang sesuai dengan nilai intrinsiknya, sehingga kita mendapatkan nilai yang wajar. Nah, oke teman-teman, selanjutnya hal ini bisa saja memberikan kita potensi keuntungan atau capital gain yang tinggi. Kemudian tips yang ketiga teman-teman, belilah saham yang sedang terdiskon atau mengalami sale besar-besaran. Nah, jadi teman-teman, ini adalah salah satu fenomena yang paling sering terjadi di pasar saham. Diskon yang gede-gedean ini teman-teman adalah kondisi di mana harga saham ini turun secara drastis karena adanya faktor negatif yang mempengaruhi pasar. Nah, secara keseluruhan atau bahkan pada perusahaan secara individual. Nah, faktor-faktor negatif tersebut bisa berupa krisis ekonomi, konflik politik, bencana-bencana alam seperti bencana COVID kemarin, kemudian ada skandal korupsi di perusahaan tersebut, atau justru perusahaan tersebut berkinerja buruk. Nah, jadi belilah saham yang sedang diskon, teman-teman. Karena dengan begini kita akan meminimalisir risiko. Nah, namun kita mesti berhati-hati dalam membeli saham yang sedang diskon, teman-teman. Karena kita tidak tahu apakah harga saham tersebut akan naik kembali atau malah turun lebih dalam. Yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa saham yang kita beli ini punya kualitas yang bagus. Jadi kembali ke awal teman-teman, perhatikan kualitas bisnisnya. Karena memang harga saham turun karena faktor-faktor yang bersifat sementara atau justru tidak signifikan. Jadi teman-teman, belilah saham yang memang sedang diskon tetapi menawarkan peluang menarik dan menggiurkan. Nah, boleh kita membeli pada saat yang memang harganya sangat murah.
sehingga kita mendapatkan diskon yang besar. Nah, sehingga dengan membeli hal ini dalam jumlah yang banyak, kita berpotensi mendapatkan exposure atau kepemilikan yang besar. Tips yang keempat, teman-teman, belilah saham pada saat Anda sedang melakukan analisis dan perencanaan. Analisis dan perencanaan ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam berinvestasi saham. Nah, kedua hal ini merupakan proses untuk mengevaluasi dan merencanakan investasi yang akan kita lakukan. Nah, hal ini meliputi tujuan investasi, strategi investasi, kemudian polisi investasi, analisis fundamental, teknikal, dan berbagai aspek lainnya. Jadi teman-teman, eee, investasi yang rasional dan terukur bisa kita lakukan dengan menganalisa dan merencanakan. Nah, kita juga tidak bisa membeli saham ini secara asal-asalan atau justru ikut-ikutan, teman-teman. Nah, tapi belilah berdasarkan data, fakta, dan juga secara rasional. Nah, jadi kita nggak bisa beli saham tanpa tujuan atau tanpa arah, atau justru belinya nggak punya rencana, serta target atau kriteria saham apa sih yang kita sedang beli ini. Lalu yang terakhir teman-teman, kita perlu juga mengontrol investasi dengan cara yang tepat. Jadi, investasi yang tentu saja terkontrol dan disiplin. Nah, ketika kita membeli dengan ketentuan yang kita buat sendiri, seperti alokasi dana, kriteria pemilihan saham, lalu frekuensi pembelian dan penjualan saham, batas kerugian, serta target keuntungan, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi, tentu saja kita bisa membeli dengan waktu yang telah kita tentukan sendiri. Misalnya setiap bulan, setiap kuartal, atau bahkan ketika IHSG sudah mulai rebound, atau ketika sebuah saham tersebut memiliki sentimen negatif padahal kinerjanya sedang baik-baik saja. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat dan dapat membantu Anda untuk berinvestasi saham dengan cara yang cermat dan Anda dapat memperoleh keuntungan yang baik dari saham yang Anda beli. Nah, jika teman-teman punya informasi atau pendapat yang berbeda, silahkan cantumkan di kolom komentar. Jika punya saran atau kritik, juga boleh sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara like, share, dan subscribe channel Catatan Daniel. Oke, terima kasih dan salam satu frekuensi.